keluarganya sangat tidak setuju dengan dia mualaf. Ada yang kemudian sampai disekat di kamar mandi. Dulu pernah ada itu, karena kemudian ibunya itu tokoh dari, kemudian dia tidak terima anaknya menjadi mualaf. Mualaf Center memiliki sebuah misi, yakni menjadi ormas Islam yang berkonsentrasi dalam mendakwahi para mualaf dan insan hijrah, kemudian semakin profesional, terjaga dalam amanah dan tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Fokus kita, fokus di mualaf. Kemudian ada hal-hal lain, misal ada menyantuni anak yatim dan seterusnya, dan kita fokus di mualaf saja. Karena apa? Karena medan dakwah ini sangat luas sekali. Kalau kita mau ambil semuanya, tangan kita terlalu sedikit untuk merangkul yang banyak itu. Jadi biarlah kita fokus di mualaf, biar teman-teman lain yang ngurusi anak yatim, ngurusi bencana dan seterusnya biar anak lain. Nah sekarang fokus dari mualaf center hanya di pemualafan dan juga insan hijrah. Tadi kan ada ranah pembimbingan pra dan pasca ikrar itu kan yang namanya ketika hidayah sudah menyapa seseorang, hidayah Allah sudah menyapa seseorang, itu dalam diskusi tadi akan ada sederet pertanyaan yang bersifat anomali. Kemudian bagaimana cara menyikapi dan menanganinya, dan seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa kita mau tidak mau harus berkenalan juga dengan kitab-kitab mereka seperti itu. Lalu bagaimana dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang terkadang di luar nurul, yang nggak masuk akal gitu kan, bahkan kita nggak habis pikir sama sekali sebetulnya, begitu, untuk bisa kita skakmat tadi. Nah, kembali ke skema dakwah, apakah MC di internal sendiri itu punya tim khusus untuk masuk ke pelosok-pelosok kemudian atau gimana skema dakwah yang dilakukan MCI itu? Seperti para pegiat-pegiat misionaris kan mereka punya tim khusus untuk terjun kemudian menggayat dan menggiring para merdunya ke tempat pembinaan atau tempat peribadatan mereka seperti itu. Bagaimana Mualaf Center Yogyakarta ini merangkul daerah Yogyakarta, khususnya dikarenakan ini bukan pelosok kota, bagaimana membuat mereka orang kafir yang belum tertarik dengan Islam, karena kan dalam pemaparan tadi itu seakan-akan program yang telah dilakukan itu program untuk orang-orang yang tertarik, yang sudah tertarik. Nah, untuk dakwah kepada orang yang belum tertarik, di daerah kota Yogyakarta ini bagaimana? Apakah dengan masuk ke tempat-tempat umum dengan mereka terus berkomunikasi, berdiskusi, atau bagaimana? Sehingga kita tidak berdakwah di jalan-jalan sebagaimana mereka, karena itu juga melanggar konstitusi. Di Mualaf Center itu agama apapun, bahkan penyembah setan saja boleh datang. Iya, silahkan datang, kita berdiskusi, bahkan ikut ngaji, atau kita bawakan tafsir, kita bawakan kitabnya para ulama, meskipun kita mengatakan hadasana fulan itu kafir datang boleh. Ya, boleh. Karena siapa tahu di situ hidayah akan membuka mereka. Nah, dan juga ini juga wanti-wanti pada antum sekalian. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kepada siapa? Masuk ya? Ya. Justru dakwah itu pertama kali kepada kafir. Makanya jangan orang kafir kok nggak boleh masuk dakwah. Makanya di Mualaf Center itu bikinnya betul. Kalau masjid kan masih nanti khilafiyah bikin boleh masuk kok enggak ini. Mereka khawatir jangan-jangan nanti penistaan orang kafir masuk masjid. Kalau di gedung di Basel